Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita kembali kepada episode 146 dari Abam, saudaraku. Pertanyaan dari 0812 40 46 6 dan seterusnya. Shalom, selamat malam Pak Pendeta, mohon maaf mengganggu. Saya mohon penjelasan atau pencerahan sedikit terkait dengan kalimat atau kata-kata dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu apa saja? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih, Tuhan berkati, shalom. Kepada penanya, saya mau beritahu bahwa dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diselesaikan. Dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang diselesaikan. Dosa apapun kalau kita akui, dan ketika kita mengakui dosa itu, kita sekaligus harus punya komitmen tidak mengulangi. Tapi kalau orang berdosa, walaupun mulutnya mengatakan ampuni aku Tuhan, tapi selalu melakukannya lagi. Ya, orang seperti ini bisa tidak diterima di kemah abadi. Sebab tidak ada yang najis yang kotor masuk kerajaan surga. Alkitab berkata di Matius 7 ayat 21 sampai 23, aku tidak kenal kamu, kamu yang melakukan kejahatan. Jadi ada orang-orang Kristen yang hari Minggu mengaku dosa, tapi Senin mabuk lagi, Rabu main judi lagi, berzina lagi, itu pasti masuk neraka. Itu dosa yang mendatangkan maut. Jadi bukan bicara soal jenis dosa apa saja, tapi dosa yang tidak diselesaikan apapun dosa itu mendatangkan maut. Tidak ada dosa yang tidak mendatangkan maut, kecuali dosa yang diselesaikan. Dosa yang tidak diselesaikan akan membuat seorang menjadi tidak peka terhadap kejahatan. Dosa yang tidak diselesaikan akan mengakibatkan roh dalam diri kita, Roh Kudus itu didukakan. Kalau didukakan terus-menerus bisa lama-lama dipadamkan. Kalau dipadamkan lama-lama menghujat Roh Kudus. Jadi setiap kali kita merasa berdosa, mengaku berdosa, tentu disertai penyesalan, kita harus sekaligus berjanji tidak melakukan dosa yang sama. Oke? Ya. 0812 1928 2 seterusnya dari Depok. Jemaat Rehoboth Kelapa Gading. Salam Pak Pendeta Erastus. Pak Pendeta, saya punya kenalan dengan seorang janda cerai karena suaminya sudah menikah dengan selingkuhannya. Sudah ada surat cerai dari pengadilan. Sebelum urus surat cerai, si istri sudah mediasi dengan suami minta rujuk. Sudah mediasi dengan suami minta rujuk. Tapi ditolak oleh suami, itu pun berulang mediasi selalu ditolak. Berjalan 3 tahun, si istri sudah jenuh dengan persoalan rumah tangganya. Si istri ingin menikah lagi dengan calon pasangan. Apakah salah si calon tersebut menikah dengan janda ini? Apakah salah si calon tersebut menikah dengan janda ini? Calonnya duda ditinggal meninggal istri. Terima kasih Pak. Pendeta nanti jawabnya bisa dikirim ke WA saya. Saya itu tidak bisa menjawab karena wanita ini usia berapa lalu calonnya usia berapa. Ya. Memang tidak ada sesuatu yang mutlak. Saya tidak mengatakan boleh atau tidak boleh. Tapi saya harus melihat kasus ini lebih lengkap. Ya. Sudah menikah, suaminya sudah menikah, sudah punya anak belum? Punya potensi balik enggak? Dan seterusnya. Tapi nasihat saya adalah, ini saudara, coba digumuli dengan Tuhan. Pernikahan ini bukan soal melanggar hukum atau tidak. Itu bukan masalah penting. Yang masalah penting ini sesuai dengan rencana Allah atau tidak. Menyukakan hati Allah atau tidak. Itu yang lebih penting. Jadi nasihat saya digumuli.
Karena saya juga tidak tahu umur berapa, lalu bagaimana. Tapi yang jelas gumuli. Pasti penanya ingin mendapatkan semacam pembenaran, permisif, atau kepastian. Ya. Tetapi tidak bisa dipastikan kalau soalnya tidak jelas. Tetapi lebih dari masalah hukum, masalah pandangan mata manusia, tapi yang penting bagaimana perasaan Allah. Digumuli, ya. Oke. 0813 1891 8 dan seterusnya dari Pamulang, Tangerang Selatan. Salam Pak Pendeta Heru Sabtono, saya sudah dapat pengajaran tentang perhitungan waktu kesudahan dunia yang mendekati hari hanya. Hari hanya Tuhan, bukan dari hari hanya. Bukan hari hanya besar, N besar. Tapi perhitungan waktu yang mendekati hari hanya Tuhan. Saya dapat dari gembala di gereja saya, di gereja Miracle of Christ di Gading Serpong. Agar hidup kita tidak sama dengan orang dunia akan binasa dengan segala keinginannya. Ada tertulis di Injil sejak Tuhan ciptakan dunia dan isinya ada 6 hari. Hari ke-7 Tuhan berhenti 1 hari sama dengan 1000 tahun. Atas dasar firman itu kita jadi tahu umur dunia sudah akan berakhir ketika genap 6000 tahun. Hampir semua hamba Tuhan tahu umur dunia sejak Adam diciptakan sampai Tuhan Yesus lahir ada 400 tahun. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun dari surga, kalender internasional sudah ada mencapai 27 September 2020. Kalau dijumlahkan sudah 2000 tahun. Kurang lebih 4000 tahun, sudah 6000 tahun lebih. Tapi mengapa dunia belum berakhir? Karena kalender internasional menghitung 1 tahun 365 hari. Sedangkan kalau kita sebagai orang percaya harus melihat kalender Ibrani menghitung 1 tahun 370 hari. Jadi kalender internasional menghitung lebih cepat 5 hari. Jadi selisihnya ada kecepatan 5 hari. Kali 2000 tahun dapat 10.000 hari. Kalau kita mau tahu 10.000 hari itu ada berapa tahun, kalau setahunnya 370 hari, maka kita dapat menghitung 10.000 hari dibagi 370 hari. Dapat 27 tahun. Jadi pada tahun 2027 barulah genap tahun 2000 menurut kalender Ibrani. Sekarang dari mana kita bisa tahu 1 tahun ada 30 hari? Menurut kalender Ibrani, ada di kitab Daniel pasal 12 ayat 11 dan ayat 12. Tapi ayat ini belum bisa saya uraikan di SMS ini karena tidak cukup SMS-nya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah benar kalender Ibrani 1 tahun 30 hari? Apakah Bapak mengetahui sumber-sumber ayat-ayat Alkitab Injil yang lainnya? Yang kedua, apakah kerajaan 1000 tahun di surga yaitu langit baru dan bumi baru, bukan dunia sekarang ini? Tuhan berkati. Mengenai kerajaan 1000 tahun saya tidak menjelaskan karena saya akan menjelaskan dalam khusus penjelasan nanti. Mengenai perhitungan hari, saya terus terang harus mengajak saudara tidak mempersoalkannya. Saudara harus berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus, kalau bicara mengenai kedatangan Yesus, sebenarnya yang diutamakan bukan hari hanya kedatangan Tuhan. Tapi hari-hari sebelum kedatangan Tuhan, itu hari-hari yang jahat, di mana orang Kristen harus berantisipatif maksud saya, bersikap sungguh-sungguh supaya tidak ikut hanyut dalam kefasikan dunia. Tidak usah menunggu hari hanya tahun 2027 atau tahun berapapun. Hari ini kita meninggal dunia kena COVID-19 juga sudah hari H kita. Jadi jangan kita terpaku dengan hari hanya Tuhan Yesus. Karena kapan saja kita meninggal dunia itu hari H kita. Langsung itu sama dengan hari hanya Tuhan menjemput kita, datang menjemput kita. Jadi yang penting bagaimana kita berkeadaan untuk bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saya pernah menghitung tanggalan Ibrani, tapi tidak perlu saya jelaskan di sini panjang lebar, lagi pula tidak terlalu penting. Dulu saya berkeyakinan kedatangan Tuhan Yesus itu ya sekitar tahun 2018 sampai 2024 atau 2027 bisa. Tapi sekarang saya harus mulai tegas
berkata bahwa kita mempersiapkan diri untuk hari kematian kita kapan saja. Tidak usah nunggu hari hanya Tuhan datang tahun 2027 atau 2024. Kita hari ini mati juga hari kiamat kita. Tuhan datang kapanpun tidak menjadi masalah. Yang penting kita tidak terseret oleh kefasikan atau kejahatan dunia. Satu. Dua. Yang penting kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tiga. Yang penting kita menyelesaikan tugas kita untuk melayani Tuhan. Sudah, saya kira itu saja. Tuhan berkati. Tetapi saya salut dengan Bapak dari Pamulang, Tangerang Selatan ini, dengan ketelitian dan kerinduannya ya belajar Alkitab. Saya salut kepada Bapak. Tapi sekali lagi Pak, ayo kita persiapkan diri untuk bertemu Tuhan saja, kapan saja. Tidak usah nunggu kapan Tuhan sudah datang. Menjadi tidak penting itu kalau kita memang lebih mengutamakan berkeadaan berkenan kepada Allah. 0888 16 16 dan seterusnya. Salam Pak Eras, kalau Pak Eras masih ingat sekitar 15 tahun yang lalu, saya dan kakak dan adik saya selalu ikut pelayanan Pak Eras. Selalu ikut Pak Eras pelayanan. Kami selalu memuji Tuhan sebelum atau sudah Bapak khotbah. Saya sangat ingin bertemu dengan Pak Eras selama tahun belakangan ini. Saya sangat diberkati dan dikuatkan dengan pengajaran Pak Eras mengenai LP3, terutama tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena percuma saya punya suara yang baik, tapi karakter dan hidup saya tidak seperti Kristus Yesus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, itu menjadi harga mati dalam sisa hidup saya. Sampai nanti saya bertemu dengan Allah Bapa, sekarang kepentingan saya hanya mau menyenangkan hati Bapa. Saya tidak mulai kompromi dengan keinginan duniawi, karena percintaan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Memang tidak mudah menjadi serupa segambar dengan Allah, tapi tekad saya sudah bulat. Saya akan berusaha sekuat tenaga hati dan pikiran untuk taat dan berkenan di hadapan Allah. Oh ya Pak, apakah Pak Eras berkenan menjadi jemaat? Oh ya Pak, apakah Pak Eras berkenan saya menjadi jemaat dan bertumbuh di GSKI Rehoboth? Tolong doakan pelayanan saya Pak, semoga Pak Eras dan keluarga terus diberi kesehatan. Salam LP3, salam ya. Ini mungkin harus saya ingat dulu, karena banyak orang yang saya kenal. Terima kasih, Bro. Saya nggak sebut nama Anda, nanti bisa saya kontak ya, kalau ini, atau staf saya. 0813 65270 dan seterusnya dari Pekanbaru, pria. Salam Pak Eras, saya sangat diberkati dengan pengajaran yang Pak Eras buat di GSKI dan kami sekeluarga sangat dibangun untuk semakin serupa dan segambar dengan apa yang Tuhan mau. Pertanyaan saya, apakah di kota Pekanbaru ada cabang GSKI? Terima kasih Pak Eras, Tuhan berkati Bapak sekeluarga dan Bapak. Oke, kita akan informasikan jika belum, ini saudara ini yang namanya saudara Chris, Anda bikin hot saja, House of Truth. Tidak usah bikin gereja, bikin House of Truth. Di mana sekelompok orang Anda ajar, Anda mendengar khotbah saya bersama, lalu didiskusikan atau mengikuti streaming bersama. Beda ya, ikuti streaming bersama dengan sendiri itu beda. Menggunakan layar besar, lalu sebelum dengar khotbah kita minum teh bersama dulu ya, terus lalu mendengarkan streaming. Beda mendengarkan bersama, lalu satu ditutup dengan makan bersama atau snack, itu beda. Saya menganjurkan Anda membuat House of Truth seperti ini. Ya. Itu akan bagus. Anda bisa memiliki komunitas. Ya. Oke, cukup dan berkati. Thank you, Chris. 0823 95551 dan seterusnya. Anak muda usia 28 tahun. Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Salam Pak Pendeta. Saya sangat diberkati dengan khotbah dari Pak Eras dan membawa saya terus untuk berjuang hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan setiap hari. Saya sudah hidup dalam pertobatan sejak 2013 lalu dan melayani Tuhan sampai saat ini. Jatuh bangun dalam perjuangan pengiringan akan Tuhan. Dalam tahun ini saya harus beristirahat dari kegiatan full-timer saya dan kuliah saya di STT karena dalam pemulihan kesehatan. Minta topangan doanya Pak. Yang saya mau tanya Pak, mengapa orang percaya harus mengalami serangan ketika tidur, seperti ditindih, tidak bisa gerak sampai tubuh terasa lemah. Tapi ketika itu datang, saya berusaha melawan dengan menyebut dalam nama Yesus. Ketika tersadar, saya berdoa dan menghardik roh itu. Apakah itu berlawanan dari dunia
Apakah ini berlawanan dari dunia bagi kita, orang percaya yang dalam rencana Tuhan, Pak? Oke. Ditindis itu bisa karena saraf Anda memang kurang baik, maka perlu ada stretching, ada olahraga yang Anda bisa lakukan. Tetapi juga tidak sedikit yang karena kuasa gelap. Dan tentu hal ini saya sudah sering alami dulu waktu masih muda. Dan saya tinggal sendiri di tempat yang banyak kuasa gelapnya. Nah, saya belajar dari satu hal yang saya bisa bagikan. Menghadapi tertindis, ya, itu bisa karena otot, saraf bisa, tapi juga karena tegang sarafnya atau karena tegang jiwa kita. Jangan berusaha untuk melawan. Jadi ketika kita tertindis, kita tenang setenang-tenangnya. Memang ada perasaan takut, ada perasaan mencekam, tenang. Roh Allah lebih besar dalam diri kita. Kita punya malaikat yang menjaga kita. Punya malaikat. Nggak usah berkata, dalam nama Yesus. Baru kecapean. Itu kan, suka begitu kan? Nggak usah, kita kalem aja, diam. Allahku lebih besar. Kamu tidak berdaya menghadapi aku karena aku punya Bapa. Kadang-kadang sampai tertidur lagi kita. Nggak usah bangun. Nggak usah diusir. Kita yakin Allah menyertai kita. Jadi jangan berontak, jangan melawan. Nggak usah. Dalam nama Yesus. Mulut pun nggak bisa keluar kata-kata kan. Hanya dalam hati. Dalam nama Yesus. Nggak usah. Kalem aja. Allah Bapakku melindungi menjaga aku. Nah, yang Anda lakukan malah berdoa saja. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti tertidur lagi kita. Bukannya bangun malah tertidur lagi. Oke? Jangan, ya. Jangan, ingat itu kata-kata saya ini. Jangan lawan, ya. Tenang aja. Nggak usah dilawan. Ya, setan juga nggak bisa buat apa-apa untuk kita. Makanya sebelum tidur, ya kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Aman. 0812 4865 2 dan seterusnya. Salam Bapak Eras, puji Tuhan, saya menemukan suara kebenaran melalui Bapak. Saya sudah mulai mendengar lewat YouTube dari tahun sekitar 2016. Saya juga mengikuti Ekumene Bible Course. Maaf, saya orang Toraja, sudah merantau sejak tahun 1976 di Papua ikut orang tua. Sehingga saya tidak mengerti adat orang Toraja, terutama acara prosesi pemakaman. Terkait dengan hal tersebut, apakah mengukir ular naga di peti jenazah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Ya, kalau hanya mengukir peti dengan ular naga, apa sih masalahnya? Buat saya nggak masalah. Tetapi jadi masalah kalau ukiran itu mempunyai maksud tertentu. Jadi jawaban saya adalah begini. Baik kau makan atau minum atau lakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Jika bukan untuk kemuliaan Allah, jangan lakukan. Tapi kalau yang ini, yang lakukan kan bukan Anda mungkin. Yang lakukan mungkin orang lain. Kalau itu tergantung dari Anda, nasihat saya enggak usah tuh. Enggak usah ukir pakai ular naga atau ular apapun. Bahkan tidak usah diukir gambar salib. Enggak ada artinya. Ya, peti mau ada gambar salib atau enggak ada gambar salib itu tidak mempengaruhi keselamatan. Kalau dulu ada pendeta yakin supaya mayatnya enggak direbut setan, diurapi pakai minyak. Loh, tubuh ini memang dikubur kok. Enggak diperebutkan. Dasarnya karena mayat Musa diperebutkan. Loh, Musa itu khusus. Elia, Henok, Musa. Musa diperebutkan karena tidak diperkenankan masuk Hades. Mau dimasukkan oleh Tuhan ke surga bersama Elia dan Henok. Beda. Yang lainnya semua dikubur. Dari tanah kembali ke tanah kok. Ini kan 3 orang termasuk Musa itu beda. Ya. Jadi kalau ini tergantung dari Anda, janganlah diukir-ukir. Diukir salib pun nggak perlu juga. Peti juga nggak perlu mewah-mewah. Nggak ada pengaruhnya. Sayang beli peti mewah. Biasa saja ya. Saya kira cukup jelas itu ya. Bukan soal dosa nggak dosa. Berkenan nggak di hadapan Allah. Ya memang tidak melanggar hukum. Tapi kalau itu tidak menyenangkan hati Allah, mengapa kita harus lakukan? Kalau itu tergantung dari Anda yang bertanya ini. Yang bertanya ini, nggak usah diukir. Gambar salib pun juga tidak perlu. Tapi kalau sudah kebiasaan ada gambar salib, ya taruh aja gambar salib. Kalau peti-peti itu kadang-kadang ada gambar Yesus lagi mengadakan perjamuan. Gambar perjamuan terakhir itu. Last Supper.
peti diukir dengan gambar Last Supper. Setelah itu ya ukirannya dilihat hanya beberapa hari di rumah sakit lalu dikubur, dimakan cacing. Kan sayang, saudara. Ya tapi kalau sudah menjadi kebiasaan orang begitu ya apa boleh buat ya. Saya juga tidak berdaya untuk melawannya. Tapi kalau saya sih nggak usah. 0815 7426 5 dan seterusnya, pria usia 45 tahun ya, Jemaat Rehoboth Ciso mana ini? Salam Pak Eras yang terkasih, saya ingin bertanya tentang peristiwa Abraham dan Sarah dan Firaun dalam Kejadian 12 ayat 10-12, 10-20. Di situ diceritakan kan Abraham takut dibunuh, maka dia berbohong pada Firaun bahwa Sarah adalah istrinya. Tapi Sarah diakui Abraham adalah adiknya. Atas kejadian ini Tuhan mendatangkan Taurat atas Firaun. Yang saya tanyakan, benarkah sesuai pikiran dan perasaan Tuhan Yesus tindakan Abraham ini? Ya, diukur dengan kesempurnaan Kristus tidak. Tapi kan zaman itu, saudaraku, yang pertama Abraham kan belum dituntut sempurna seperti Yesus, sempurna seperti Allah Bapa. Dan memang Sarah itu masih ada hubungan keluarga dengan Abraham. Dia tidak bohong-bohong amat. Tapi karena supaya dirinya aman, maka Abraham tidak mengakui itu istrinya. Tapi sebenarnya Abraham itu masih punya hubungan darah dengan Sarah. Jadi tidak salah-salah amat. Coba lihat sejarahnya. Apakah Abraham paranoid saja? Ya, paranoid, takut. Itulah manusia. Apakah diperbolehkan berbohong ketika nyawa terancam? Tidak boleh. Seperti Petrus waktu menyangkal Tuhan Yesus, salah. Tidak mungkin Tuhan membawa kita kepada situasi di mana kita terpaksa harus berbuat dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi jangan kita berkata, ya Alkitab saya mengatakan tokoh-tokoh imannya bohong, kalau terpaksa itu kan bohong putih. Mau putih, mau loreng, mau belang, bohong saja dan dosa. Tidak boleh. Seandainya Abraham tidak berbohong, menurut hemat saya, pasti Tuhan juga melindungi dari ancaman pembunuhan oleh Firaun. Benar. Seandainya dia jujur pun tidak mungkin Firaun bisa menyentuh Abraham. Juga implikasi dari peristiwa Abraham ini. Dalam hidup sekarang ini, pelajaran atau prinsip Alkitab terkait karakter Allah, apa yang bisa dipelajari. Kejujuran harus di atas segalanya. Itu pelajarannya. Jangan tidak jujur. Tolong pencerahannya Pak Eras, siap. Jangan tidak jujur. Bohong tak bohong. Harus jujur. Tidak boleh bohong. Apapun yang terjadi. Dulu kalau saya diajak makan. Karena saya malu, saya berkata, oh sudah, lu kenyang. Saya bohong. Sekarang saya nggak mau. Dari soal kecil pun saya tidak boleh bohong. Maaf, saya tidak bisa ya. Saya tidak ingin makan di sini. Saya tidak ingin makan di sini. Udah. Atau kita lupa membalas SMS, jangan berkata, wah saya lupa. Saya baru terima SMS. Oh, udah terima dari tadi pagi kok. Bilangin maaf saya baru bisa membalas. Bisa. Ya. Atau maaf saya lupa membalas. Jujur saja kenapa? Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan family dan kita semua. Tolong dikasih tahu diberi Abraham keberapa. Siap. Oke. Ya. Tuhan itu sayang Abraham ya. Walaupun Abraham sudah begitu tetap Tuhan sayang. Karena memang Abraham juga tidak dituntut standarnya seperti kesucian kita. Abraham itu selain punya istri juga punya gundik-gundik. Nah ini kan nggak benar. Gundik. Tapi standar hidup Abraham tentu tidak standar hidup kita. Jadi kalau kita belajar iman Abraham, kita nggak belajar gundik-gundiknya. Kita bukan belajar dia bergundiknya itu. Kita belajar ketaatannya kepada apapun yang Allah perintahkan. Itu yang kita pelajari. 0812 5995 9 dan seterusnya. Wanita usia 50 tahun belum menikah. Salam Bapak Erastus, saya bukan dari Sinode Bapak, tapi saya adalah bagian dari keluarga Truth ID. Siap, you are part of our life. Yang sudah memberkati dan mengubah hidup, terutama batiniah menuju kodrat ilahi sesuai dengan panggilan dan rencana Allah dari semula. Benar sekali Bapak Erastus, berkat firman Allah yang saya terima, bahwa Tuhan satu-satunya masalahku. Di situ baru saya merasakan arti merdeka yang sebenarnya. Satu persatu ikatan-ikatan yang membelenggu hidup saya di dunia ini mulai terlepas. Wah puji Tuhan kalau bisa berprinsip Tuhan adalah masalahku. Apapun bukan masalah. Masalahku hanya Tuhan.
Bagaimana aku tidak melukai dia, bagaimana aku menyenangkan hatinya, bagaimana aku mengerti rencananya untuk saya penuhi. Itu baru bagus. Salah satu contohnya yaitu jangan terlalu sibuk dan tenggelam dalam perasaan diri sendiri yang bisa membuat kita stres. Tidak bisa tidur, akhirnya mengganggu kesehatan kita sendiri. Dampaknya juga mengganggu hubungan kita dengan Tuhan kalau kesehatan terganggu. Benar. Karena sekarang saya mulai menerapkan Tuhan satu-satunya masalah dalam hidupku. Akhirnya tiap saat teduh pagi hari dengan relaxation with God. Saat Bapak Ersus tawarkan untuk kita sampaikan permohonan pribadi, saya jadi malu untuk minta-minta lagi pada Tuhan. Kecuali kalau permintaan tersebut benar-benar kepepet. Baru saya mohonkan permintaan tersebut. Tapi dengan permohonan belas kasihan dari Tuhan, saya sampaikan permohonan tersebut ya dengan lebih sopan ya. Oke. Doa saya Bapak Erastus selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan pembukaan firman Allah yang lebih lagi ya. Sampai kita yang terpilih masuk bersama-sama ke LP3. Tolong saya dikabari di episode berapa pertanyaan saya ini. Tapi nggak ada salahnya kalau Anda tidak tahu kapan ditayangkan episodenya, tapi saudara bisa ikutin terus karena banyak tanya jawab yang akan memberkati saudara-saudara ya. 0857 77881 dan seterusnya, wanita usia 39 tahun. Salam Pak Era, saya sudah pisah dengan suami saya sekitar 10 tahun. Tapi mantan suami masih menafkahi anak kami yang sekarang sudah 14 tahun. Kami pisah karena suami sudah menikah lagi, selingkuh. Tetapi mantan suami selalu pengen niatan untuk kembali kepada saya. Saya berusaha untuk menolak secara halus. Yang saya mau tanyakan, apakah sikap saya sudah benar, Pak? Karena saya berpikir lebih baik hidup masing-masing dan saya juga tidak mau menikah lagi. Karena akan timbul masalah-masalah baru lagi. Bagus. Tolong pencerahannya Pak dan tolong diinfokan di episode berapa. Oke. Suwun, ya sami-sami. Sebenarnya saya tidak mengatakan sebaiknya Anda tolak atau sebaiknya Anda terima. Tapi kalau Anda berkata aku tidak akan nikah lagi, ini saya salut. Lalu yang saya persoalkan adalah apakah suami sudah punya anak dari selingkuhannya itu? Itu jadi masalah. Lalu apakah perceraian Anda itu resmi atau tidak? Ini juga harus saya tahu karena tidak jelas. Ya. Cerai Anda ini cerai yang legal atau tidak. Tapi kalau suami selingkuh, saya khawatir tidak menuduh ya. Dia bukan hanya sekali selingkuh. Dan saya khawatir dia belum berhenti selingkuh. Jadi memang lebih baik masing-masing dulu Anda berdoa minta pimpinan Tuhan. Besarkan anak ini. Menikah lagi jadi masalah baru. Ya, benar itu. Minta pimpinan Roh Kudus. Sedangkan suami sudah dengan wanita lain, wanita juga menaruh harap kepada suami tersebut, mungkin sudah punya anak juga. Masa kita mau rebutan laki-laki yang nanti bisa selingkuh lagi. Lebih baik Anda serahkan ke Tuhan. 0821 8110 8 dan seterusnya dari Palembang. Selamat siang Pendeta Erastus. Pak, gimana caranya saya dapat mendapatkan lagu CD Pak Erastus yang judulnya Seperti Rusa Merindukan Sungai yang Mengalir, beserta karaoke maupun musik instrumentalnya. Waduh, ini belum dibikin musik ini. Tapi terima kasih dengan adanya ini, tolong nih catat ya. Nama Bapak ini, Bapak Sudianto dari Palembang. Nanti kalau ini orang pertama yang kita kirimi lagu kita nih. Dulu ada perkumpulan hot yang saya mudah mendapatkannya, sekarang sudah tidak aktif lagi. Saya ini tunanetra. Oh, ini yang ketik WA teman saya yang datang ke rumah. Saya tidak kerja lagi sudah 6 tahun, tapi saya tiap hari dengan lagu dan khotbah Bapak di YouTube. Jika tidak keberatan dan jika boleh saya dikirimi. Oke. Nanti akan tolong deh ini dicatat. Suruh Ibu ini S untuk telepon apa yang bisa dibantu. 0878 8960 0 dan seterusnya. Salam Pak Eras, benar sekali setan yang berbahaya adalah setan mempengaruhi pikiran kita. Saya sharing pengalaman yang saya alami sendiri pada tahun 1985 ada di kos di Malam.
Jam 6 sore maghrib ada suara jendela bergetar dan suara orang berjalan pakai sendal. Pertama saya cuekin. Bunyi-bunyi terus-terusan. Saya nantang. Kalau berani muncul di sini. Akhirnya diam sunyi. Lalu di ulu hatiku keluar panas ke seluruh tubuhku. Tentrem adem. Ada lagi tahun 1988 kira-kira jam 6. Yang muncul wanginya kayak minyak nyong-nyong. Saya tanya orang sekitar siapa pakai minyak wangi nyong-nyong ini. Tapi orang sekitarku belum pada mandi, hanya saya saja. Sebelumnya saya ketemu jimat berupa abu dupa dibungkus kertas merah. Ada lebih dari itu tahun 1990. Saya dan teman-teman saya semua yang kos tidak bisa tidur dari jam 11 malam sampai 4 pagi. Pikiran kita diisi hal yang porno. Akhirnya saya dan teman berdoa. Selebar selesai berdoa tidur pules. Sekedar sharing saja. Memang setan yang progres masuk di pikiran kita membuat kita bingung dan ragu. Terima kasih sudah mendengarkan. Shalom. Aduh, ini siapa sih? Terima kasih bro. Ini usia sekitar 55 tahun ini yang tulis ini. Ya, tunggu. Ini usia, ya. Ini sekitar usia 50-60 tahun ini ya. Oke deh. Jadi saudara yang ini ya, yang ini kesaksian yang bagus. Jadi setan yang mengerikan itu masuk pikiran ya. Yang terakhir ya dari Edinburgh, Scotland. +47306118 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya ini wanita usia 53 tahun dari Edinburgh, Scotland. Terima kasih atas pencerahan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah dan pengajaran yang Bapak sampaikan secara online dengan setia. Kiranya hikmat yang marifat Tuhan Yesus terus menyertai Bapak dan menjadikan Bapak lebih dan lebih lagi dipakai sebagai alatnya yang setia dan taat. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan hamba dalam Matius 24 ayat 45? Apakah maksud dari maknana pada waktunya? Pak Erastus Tuhan memberkati. Matius 24 ayat 45. Sebentar ya, saya baca. Matius 24 ayat 45. Matius 24 ayat 45. Ini harus saya lihat dulu. Matius 24 ayat 45. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Oh, ini sebenarnya sebuah ilustrasi. Hamba di sini siapapun, bukan hanya pendeta, semua orang Kristen yang melayani Tuhan, memberi makan itu artinya menjadi berkat untuk orang di sekitarnya. Ibu menjadi berkat untuk suami, untuk anak-anak, untuk tetangga, untuk orang tua, untuk keluarga besar kita, untuk semua orang. Memberi makan ini tidak dalam arti mesti makanan jasmani. Apapun yang kita lakukan yang menjadi berkat bagi orang lain, itu makanan. Dan berbahagialah orang yang melayani Tuhan dengan memberi kebaikan kepada orang lain. Sebab ketika Tuhan datang, dia akan mendapatkan upah dan berkat. Oke? Tuhan berkati. Shalom.